Pertama kali ya ini setelah libur akhir semester Gasal yang lalu, dan sekarang kita sudah masuk di semester genap. Pada awal semester genap ini kelas 12 mata pelajaran matematika peminatan dimulai dengan materi variabel acak. Nah, variabel acak itu apa, dan kok di sini kita akan mempelajari variabel discrete dan kontinu itu apa juga. Nah, supaya lebih tahu yang akan kita pelajari itu ya, kita langsung lanjut aja. Jadi dalam konsep variabel acak itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Contohnya adalah bilangan asli kurang dari 7, suhu tubuh pasien COVID-19, dan lain-lain. Kenapa kok bilangan asli kurang dari 7 itu disebut dengan variabel? Karena di sini ada kata kuncinya, yaitu yang berhuruf besar ini ya, yaitu tidak tunggal. Sedangkan bilangan asli kurang dari 7 itu diantaranya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Nah, di sini dia tidak tunggal karena banyak ya, ada berapa angka? Ada 6 angka. Kemudian ada juga contoh lainnya adalah suhu tubuh pasien COVID-19. Suhu tubuh pasien COVID-19 itu kan orang yang dinyatakan terkena COVID-19 itu kan pasti memiliki gejala suhu tubuhnya naik ya. Kalau suhu tubuh naik itu berarti di atas normal. Di atas normal sekiranya 38,5. Kemudian ada juga 39,3. Ada juga sudah mencapai 40. Nah, kalau udah 40 derajat nih udah bahaya. Nah, ini kan banyak ya. Dia dikatakan demam COVID-19 itu jika suhunya sudah di atas suhu tubuh normal. Jadi dia di sini juga memiliki nilai lebih dari 1 alias tidak tunggal gitu. Lalu apa sih bedanya variabel discrete dengan variabel kontinu? Jadi kalau variabel discrete itu nilai-nilainya dapat dihitung, ini ya, dapat dihitung. Kalau kontinu itu tidak dapat dihitung. Nah, untuk variabel discrete terlebih dahulu. Untuk variabel discrete itu contohnya ini tadi, bilangan asli kurang dari 7. Itu sudah pasti kita dapat menghitungnya ya, tidak berupa perkiraan atau tidak berupa taksiran atau juga tidak berupa nilai-nilai atau bilangan yang sekiranya terlalu banyak begitu ya. Kemudian ada jumlah kendaraan di tempat parkir. Nah, jumlah kendaraan di tempat parkir juga begitu, bisa kita hitung dengan pasti. Contoh berikutnya juga ada jumlah siswa dalam suatu kelas. Nah, itu juga. Nah, sedangkan kalau variabel kontinu itu kan artinya adalah variabel yang nilai-nilainya tidak dapat dihitung. Contohnya adalah bilangan real kurang dari 7. Bilangan real itu pecahan termasuk, desimal juga masuk. Jadi kalau kita buat ke dalam bentuk garis bilangan ya, Kak Eva buat garis bilangan seperti ini, angka 7 di sini. Berarti kalau kurang dari 7, 6 itu kurang dari 7, 5 juga, 4 juga. Tetapi di antara 6 sampai 7 ini itu masih ada bilangan real, yaitu 6,1,
6,2, 6,3, 6,4 dan seterusnya. Di antara 5 sampai 6 juga ada 5,1, 5,2 dan seterusnya. Jadi bilangan desimal kemudian pecahan itu termasuk ke dalam bilangan real. Nah, bilangan itu kan terlalu banyak ya, kita tidak dapat menghitung karena saking banyaknya. Jadi itu termasuk ke dalam contoh variabel kontinu. Kemudian juga ada rentang dari atau interval dari tinggi badan. Nah, tinggi badan siswa di suatu kelas itu berkisar pada interval 120 sampai 190. Artinya 120,1 cm masuk. Kemudian kalau sampai batasnya 190 berarti 189,7 masuk, 189,9 juga masuk. Ini mengandung desimal, jadi dia termasuk dalam kelompok variabel kontinu. Gimana, sudah paham dengan perbedaan dari contoh variabel diskrit dengan variabel kontinu? Kalau belum, nanti bisa japri atau wapri ke Kak Eva. Kita lanjut dulu ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini kita akan kelompokkan nih. Tentukan jenis variabel yang ada pada setiap contoh berikut, apakah diskrit atau kontinu. Yuk kita kelompokkan. Yang pertama, jumlah kecelakaan per minggu. Nah, jumlah kecelakaan itu kan nggak mungkin koma-koma ya, masa kecelakaan 1,5 gitu kan nggak mungkin. Jadi kecelakaan 2 kali per minggu. Berarti dia di sini pasti bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti adalah diskrit. Kalau diskrit Kak Eva beri tanda merah ya. Diskrit warna merah. Kalau kontinu biar lebih mudah, hijau. Berkelanjutan kontinu hijau. Oke, berarti yang jumlah kecelakaan per minggu tadi itu adalah contoh dari diskrit. Kemudian bilangan cacah kurang dari 20. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Karena kurang dari 20 berarti kita bisa menghitung enggak? Ya bisa ya, dari 0, 1, 2, 3 sampai 19 dia pasti dapat dihitung. Kemudian bilangan bulat kurang dari 5, dia termasuk kontinu. Kenapa kok termasuk kontinu? Karena bilangan bulat itu kan termasuk bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat kurang dari 5 berarti kan 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3. Nah, negatifnya itu, bilangan negatifnya itu yang terlalu banyak sampai tak hingga, negatif tak hingga. Kemudian ada jumlah anak dalam suatu keluarga. Nah, ini pasti dapat dihitung. Nggak ada kan jumlah anaknya 2,5. Nah, kemudian usia penduduk suatu daerah itu kontinu. Usianya itu kan tidak pasti genap. 1 tahun semua atau 2 tahun semua, pasti kan bervariasi ya. Ada yang 1 tahun 2 bulan lebih 3 hari, ada yang 20 tahun lebih 2 bulan 30 hari. Nah, misalkan seperti itu namanya kontinu. Kemudian panjang beberapa helai kain itu juga kontinu, panjangnya punya desimal. Jumlah kesalahan pengetikan diskrit ya. Jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan diskrit. Banyak permunculan sisi muka dalam pelemparan sebuah koin diskrit. Berat badan kontinu. Bilangan asli antara 10 sampai 15. Bilangan asli diskrit. Bilangan bulat lebih dari 6. Nah, bilangan bulat lebih dari 6 ini adalah kontinu.
usia penduduk suatu desa, ini sama ya kayak yang atas itu tadi, continue. Jumlah anak laki-laki dalam keluarga juga diskrit karena dia pasti bisa dihitung. Muncul mata dadu genap dalam pelemparan sebuah dadu. Nah, mata dadu genap dalam pelemparan sebuah dadu dia juga diskrit ya. Mata dadu genapnya itu berapa? 2, 4, 6. Ada berapa? Ada 3. Kemudian jumlah kendaraan yang melewati jalan cempaka bisa dihitung? Bisa, diskrit. Berat badan sekelompok siswa bisa dihitung? Bisa dihitung, tetapi ada desimalnya, maka dia termasuk continue. Panjang beberapa batang kayu continue juga. Gitu ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, setelah tadi mengenal jenis-jenis variabel, ada variabel diskrit, ada variabel continue. Sekarang kita kenalan dengan yang namanya variabel acak. Yang dimaksud variabel acak itu apa? Yaitu merupakan suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Nah, variabel acak ini digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Contohnya, misal di situ variabel X. Nah, variabel X ini sebagai simbol dari variabel acak banyaknya anak laki-laki dalam suatu keluarga, atau dalam penulisan huruf kapital variabel Y itu sebagai hasil kedua mata dadu yang muncul pada pelemparan dua buah dadu. Sama seperti jenis variabel yang biasa tadi, variabel acak juga memiliki jenisnya, yaitu variabel acak diskrit dan juga variabel acak continue. Kalau variabel acak diskrit itu dia diperoleh dari hasil menghitung atau membilang dan nilainya berupa bilangan bulat. Sedangkan kalau digambar ke dalam bentuk garis bilangan itu dia berupa titik-titik yang terpisah ya. Contohnya apa? Contohnya adalah banyaknya muncul angka pada pelemparan 2 keping uang logam secara bersamaan. Ini termasuk variabel acak diskrit. Kemudian jumlah 2 mata dadu dari percobaan melempar 2 dadu sekaligus. Ini juga variabel acak diskrit. Dia diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Kemudian variabel acak continue. Ini masih tidak jauh berbeda dengan variabel diskrit sama continue yang biasa tadi yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi diperoleh dari hasil mengukur. Nilainya itu berupa bilangan real dengan interval, artinya dia mengandung desimal atau pecahan. Dan jika digambarkan ke dalam sebuah garis bilangan itu dia merupakan deretan titik yang terhubung dan membentuk garis. Maksudnya gimana? Dari 0 sampai 1 itu kan dia harus melewati 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9 baru ke 1 dan berikutnya. Contohnya itu ya, bisa dibaca. Ini contohnya. Ini kita langsung ke contoh. Contohnya di sini. Dinda melakukan percobaan dengan melempar sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Karena sekeping uang logam itu punya variabel atau kemungkinan hasilnya adalah muncul angka dan gambar ya. Ini angka, ini gambar. Karena dilemparkan sebanyak 2 kali, maka ini pelemparan pertama, ini pelemparan kedua. Muncul angka dan gambar juga. Ini muncul angka dan gambar juga. Sehingga dia di sini hasilnya adalah AA, AG, GA dan
G. Dinda mengamati banyak muncul gambar, ya. Di situ yang diminta adalah muncul gambar. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak Y. Jadi kita bisa tuliskan Y, variabel acak Y itu adalah muncul gambar. GBR itu gambar, ya, gambar yang diperoleh. Muncul gambar yang diperoleh. Berarti di sini bisa kita tuliskan ini muncul gambar yang diperoleh AA. Apakah muncul gambar yang diperoleh? Tidak, berarti 0. Kemudian AG, apakah muncul gambar yang diperoleh? Muncul berapa? Muncul 1. Kemudian GA, muncul gambar yang diperoleh? Muncul berapa? 1 juga. Artinya satu gambar ini dia muncul sebanyak 2 kali, ya. Untuk satu gambar itu muncul 2 kali, taruh di sini. Kemudian GG, muncul 2 gambar sebanyak berapa kali? 1 kali. Berarti sini 1, 0, 1, dan 2. Nah, ini adalah variabel acak Y yang menyatakan akan munculnya gambar. Kemudian di sini Andra melakukan percobaan melempar 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Nah, kalau 2 buah dadu, di sini kita harus menentukan titik sampelnya dulu. Titik sampelnya di sini itu titik sampelnya ini, ya. Dadu pertama 1 sampai 6, karena sisi mata dadu itu ada 6, ya. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga di situ kalau dipasangkan dadu 1 dengan dadu 2, kemungkinan munculnya di situ secara berpasang-pasangan ada 36 sampel, titik sampel, ya. 6 kali 6, 6 kali 6. Ini 6, ini 6, ini juga 6. 6 kali 6 36. Berarti titik sampelnya yang ada di kotak warna putih ini, ya. 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya sampai 6,6. Kemudian misalkan X adalah variabel acak X sama dengan jumlah kedua mata dadu. Nah, kalau jumlah kedua mata dadu berarti bagaimana, ya? Kita jumlah, kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan, Kak. Ya, kita tuliskan 1,1. Kalau dijumlah, kalau ditambah hasilnya 2. 1,2, 3, 1,3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya di sini kalau kita menuliskan jawaban poin yang B, maka
variabel acak X itu sama dengan himpunan dari ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 ya, karena di sini dia cuma sampai 12 yang paling besar, 13, 14 dan seterusnya itu enggak ada, jadi cukup sampai 12 ya. Nah sekarang sampai pada soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian hasilnya difotokan dan kirim ke WA nya Kak Eva.